Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Qin San, Sun Ye dan Sun Long nampak melayang bersama menuju tengah kawasan kekuasaan klan Sun. Mereka kemudian mendarat di dekat sebuah alun-alun yang dipenuhi dengan para pemuda klan Sun yang sedang berlatih. Hadirnya Qin San bersama Sun Long dan Sun Ye langsung menarik perhatian para pemuda klan Sun itu. Apalagi sebagian dari mereka belum pernah melihat langsung sosok Qin San. Mereka hanya mendengar bagaimana Qin San membela kehormatan klan mereka dalam turnamen 5 tahunan yang baru saja digelar. Hal itu membuat nyaris semua anggota muda klan Sun begitu mengagumi. Qin San, apa pemuda itu Tuan Muda Qin? Ternyata benar, dia masih sangat muda. Salah satu gadis yang kini berdiri dengan wajah penuh harap saat melihat Qin San bersama dua tetua klan Sun mendarat di sekitar alun-alun tempatnya berlatih. Qin San hanya menoleh ke arah kerumunan pemuda klan Sun yang berlatih itu dengan senyuman khasnya, kemudian lanjut mengikuti Sun Ye yang berjalan ke salah satu pohon besar tak jauh dari alun-alun. Apa Anda bisa merasakan sesuatu dengan berdiri di sini? Kata Sun Ye. Qin San tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia tahu, pria tua ini ingin menguji pengetahuannya soal formasi. Anda menempatkan pusat formasi menyerang di sana. Di sini tak ada apa-apa kecuali bendera formasi biasa yang Anda gunakan sebagai pengecoh, kata Qin San. Sun Ye terpaku mendengarnya. Bagaimana mungkin taktik formasi miliknya begitu mudah ditebak oleh pemuda ini? Dia awalnya memang ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan Qin San soal formasi. Sun Ye bahkan yakin, Qin San akan menyebut tempatnya menyimpan bendera formasi sebagai pusat dari formasi penyerangan miliknya. Sayangnya apa yang ada di pikirannya meleset jauh. Qin San mengetahui semua rencananya dengan baik. Apa semudah itu formasi yang aku dirikan susah payah ini diketahui kelemahannya, gumamnya pelan. Qin San yang bisa mendengar dengan jelas gumaman pria tua itu tersenyum kemudian membuka mulutnya. Anda salah tetua Ye. Aku datang ke tempat ini dalam situasi yang sama sekali tanpa tekanan. Hal itu membuatku akan mudah menemukan jika tempat yang Anda tandai dengan bendera formasi ini hanya pengecoh, kata Qin San. Dia tentu tak ingin menjatuhkan kepercayaan diri Sun Ye, sehingga harus memberikan penjelasan yang tidak akan membuat tetua ini berkecil hati. Benar saja, Sun Ye langsung tertawa keras mendengar jawaban Qin San. Anda benar-benar pemuda yang bijak, kata Sun Ye, meski senang dengan jawaban Qin San. Namun dia juga tahu jika Qin San hanya mencoba menjaga harga dirinya di depan Patriark Sun. Qin San hanya tersenyum mendengar pujian itu. Dia bersyukur karena orang-orang klan Sun ini benar-benar berbeda dengan klan tersembunyi lainnya. Apa Tuan Muda Qin memiliki saran untukku bagaimana agar inti dari formasi ini bisa lebih tersembunyi dan makin sulit ditemukan, kata Sun Ye tanpa canggung meminta saran dari Qin San. Qin San dengan mudah membongkar taktik formasi penyerangan yang dia miliki, sehingga dia yakin Qin San juga memiliki metode yang lebih baik untuk menyembunyikan inti dari formasi penyerangan miliknya. Dengan menyembunyikan pusat formasi dengan baik, maka akan lebih sulit bagi lawan untuk meruntuhkannya. Cari yang paling mudah menyembunyikan pusat dari formasi yang sebenarnya adalah mendirikan formasi setingkat dengan daya ledak yang lebih lemah untuk menutupi pusat dari formasi yang sesungguhnya, kata Qin San. Sun Ye nampak berpikir mendengar saran itu. Dia juga tahu soal itu, namun sangat sulit bagi ahli formasi lainnya melakukan itu dalam waktu singkat. Dirinya sudah tak memiliki waktu yang cukup untuk mendirikan formasi mulia lainnya dengan daya ledak yang lebih lemah dalam situasi mendesak seperti ini. Tetua Ye, apa Anda tidak keberatan jika aku membantumu melindungi formasi penyeranganmu ini dan meningkatkan tingkatannya, kata Qin San yang bisa mengerti kebingungan Sun Ye. Pria tua itu nampak tersentak mendengarnya. Formasi yang dia dirikan saat ini adalah formasi mulia tingkat 6, apa mungkin bisa ditingkatkan oleh Qin San?
Tuan Muda Qin, jangan bilang Anda adalah ahli formasi mulia tingkat 7, katanya dengan nada keingintahuan. Dia akan benar-benar dibuat terkejut jika apa yang dikatakannya benar. Bagaimana mungkin seseorang dengan usia semuda Qin San sudah mencapai ahli formasi mulia tingkat 7? Dia sendiri mencapai keahlian seperti sekarang setelah melewati ratusan tahun dedikasinya dalam mengembangkan diri. Anda salah mengartikan maksudku. Aku hanya ingin menambah daya ledak dari formasi Anda. Dengan begitu mungkin bisa saja formasi penyerangan ini akan memiliki kekuatan yang setara dengan formasi mulia tingkat 7 atau mungkin 8, kata Qin San. Kalimat Qin San itu makin membuat Sun Ye terlihat bingung. Dia belum pernah mendengar ada seorang ahli formasi yang bisa melakukan itu. Aku mendapatkan teknik formasi ini dari catatan klan Qin yang kudapatkan. Jika Anda mengizinkan, aku akan mencoba melakukannya di formasi Anda, kata Qin San lagi meski dia mendapatkan keahlian menambah kekuatan suatu formasi dari ingatan kakeknya, Kaisar Langit Min Jiangwu. Dia tetap menyebut itu sebagai warisan klan Qin untuk memudahkannya menyampaikan pada Sun Ye. Pria tua itu akhirnya mengangguk setuju. Qin San, Sun Ye dan Patriark Sun Long kembali melayang lalu berhenti di area lain. Di tempat inilah, Sun Ye menyimpan pusat dari formasi penyerangannya. Tetua Ye, apa Anda sudah pernah mencoba kekuatan dari formasi yang Anda dirikan ini? Tanya Qin San penuh minat. Belum pernah, tapi aku yakin formasi ini akan membuat kultivator dengan alam mulia tingkat 8 pun akan kerepotan, katanya. Qin San tersenyum mendengarnya, lalu kembali melayang rendah. Bagaimana jika Anda mencoba mengaktifkan formasi ini mencoba kekuatannya padaku, kata Qin San lagi. Sun Ye sampai harus melirik Sun Long mendengar tantangan dari Qin San. Dia bukannya tidak ingin mencoba kekuatan formasi penyerangan yang sudah dia dirikan. Hanya saja, dia takut kekuatan dalam formasi ini akan melukai Qin San. Itu akan menjadi kerugian bagi mereka di situasi seperti ini. Dia melirik Sun Long berharap pria paruh baya itu akan melarang Qin San melakukannya. Bagaimanapun dia tak ingin menolak langsung tawaran Qin San, sehingga dia berharap Sun Long bisa membantunya menolak tawaran Qin San. Namun Sun Long malah menoleh ke dirinya dan mengatakan persetujuannya atas permintaan Qin San. Tetua Ye, sebaiknya Anda menyetujui penawaran Tuan Muda Qin. Kemungkinan hanya dia dan pelindung yang bisa menguji langsung kekuatan formasimu ini, katanya. Tetua Sun Ye dibuat mengerutkan kening mendengar itu. Bagaimana mungkin Sun Long menyetarakan Qin San dengan pelindung Sun? Bukankah basis kultivasi mereka sangat jauh berbeda? Tapi Patriark, bagaimana jika formasi ini malah akan melukai Tuan Muda Qin? Katanya mencoba menolak dengan halus. Dia benar-benar khawatir kekuatan Qin San tak akan sanggup menahan daya ledak dari formasi miliknya. Tetua Ye, Anda tidak akan tahu jika Anda tidak mencobanya, kata Qin San yang kini sudah melayang lebih tinggi. Sun Ye hanya bisa menarik nafas pasrah kemudian ikut melayang bersama Sun Long. Dia lalu merentangkan kedua tangannya dengan kekuatan jiwa yang meluap deras dari dalam tubuhnya. Saat ini Qin San melayang tinggi di dalam kubah cahaya yang mengurungnya. Formasi penyerangan ini dibentuk oleh Sun Ye cukup efektif. Formasi ini akan mengurung siapapun yang diinginkannya. Karena hanya Qin San yang ingin menguji kekuatan formasi ini, membuat kurungan dari formasi penyerangan ini lebih sempit. Hal itu sekaligus memperkuat daya ledak dari formasi ini. Sun Ye sebenarnya ingin memperluas jangkauan formasi ini namun Qin San melarangnya. Hal itu membuat Sun Ye hanya bisa pasrah mengikuti keinginan Tuan Muda Qin ini. Tuan Muda Qin, Anda pasti tahu seberapa besar perubahan daya ledak setiap formasi yang jarak jangkaunya dipersempit seperti ini. Aku hanya mengingatkan Anda, jika saat mode menyerang formasi ini mulai diaktifkan, aku tak bisa lagi membatalkannya. Anda tahu sendiri, waktu untuk mendirikan formasi ini benar-benar mendesak, sehingga membuatku belum sempurna mendirikannya, kata Sun Ye yang melayang di luar kubah cahaya yang mengurung Qin San bersama Sun Long. Beberapa pria tua dari kejauhan juga nampak melayang mendekat.
Mereka adalah beberapa tetua yang bisa merasakan aura pengaktifan formasi penyerangan ini. Patriark, Tetua Ye, apa yang terjadi? Kata tetua pertama klan Sun yang kini melayang di samping Patriark Sun Long. Kekhawatiran nampak jelas di wajahnya saat melihat yang ada di dalam kurungan formasi milik Sun Ye adalah Qin San. Patriark Sun tersenyum ke arah tetua pertama kemudian menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tuan Muda Qin hanya ingin menguji daya ledak dari formasi Tetua Ye, kata Sun Long. Tetua pertama bersama tetua lainnya yang sudah berada di tempat itu terlihat melepaskan nafas lega. Meski demikian mereka tetap terlihat tegang saat merasakan bagaimana menakutkan daya ledak dari formasi yang akan diuji oleh Qin San. Bahkan mereka pun tak akan berani melakukan apa yang sedang dilakukan pemuda ini. Patriark, Tetua Ye, kenapa kalian membiarkan Tuan Muda Qin melakukan hal konyol seperti ini? Bukannya formasi Tetua Ye ini belum sempurna? Tak ada pembatalan kekuatan dari formasi ini, kata tetua kedua yang juga sudah melayang di dekat Sun Long. Sun Ye hanya bisa mendesah mendengar protes dari para tetua ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan Muda Qin sendiri yang memintanya dan Patriark mendukungnya, katanya dengan nada yang terdengar pasrah. Patriark Sun Long hanya tersenyum lalu membuka mulutnya. Sudahlah, kalian cukup diam di sini dan menyaksikan seberapa besar kekuatan daya ledak formasi Tetua Ye dan seberapa besar pertahanan dari Tuan Muda Qin bisa mengatasinya, kata Sun Long yang enggan berdebat dengan para tetua ini. Mendengar itu, para tetua yang baru datang ini hanya bisa diam dan menyaksikan Qin San di dalam kurungan cahaya formasi milik Sun Ye. Tentu saja Sun Long sama sekali tak khawatir, dia sudah merasakan betapa menakutkannya aura alam mulia tingkat 5 milik Qin San. Tetua Ye, lakukan sekarang. Suara Qin San terdengar menggema dari dalam kurungan formasi meminta Sun Ye mulai mengaktifkan mode menyerang dari formasi miliknya. Sun Ye dengan berat hati hanya bisa melepaskan kekuatan jiwanya. 6 titik cahaya terang terlihat muncul di luar kurungan cahaya kemudian melebur menjadi satu dan melayang tinggi. Titik cahaya itu kemudian seperti diserap oleh kurungan formasi itu dan menyatu menjadi satu bagian. Cahaya yang mengurung Qin San makin terang diikuti dengan gemuruh yang membahana, jangankan mereka yang melayang dekat. Dengan pusat formasi itu, bahkan anggota klan Sun yang berada jauh dari area ini bisa merasakan gemuruh itu. Hal itu membuat beberapa orang lagi nampak melayang mencoba mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Hanya dalam waktu singkat, makin banyak orang yang muncul di area tempat formasi itu diaktifkan dengan wajah kebingungan. Tak ada satupun dari mereka yang bertanya dan tak ada tetua yang ingin mendatangi mereka untuk menjelaskan situasinya. Kenapa Tuan Muda Qin menjadi lawan dari para tetua? Apa dia melakukan sesuatu yang menyinggung Patriark dan para tetua? Gumam seorang jenius yang pernah bersama Qin San mengikuti turnamen 5 tahunan. Tuan Muda Sun Liu, yang juga sudah berada di tempat itu menatap tajam ke arah formasi kemudian melirik para tetua yang melayang tenang. Tidak, sepertinya Tuan Muda Qin sengaja ingin menguji kekuatannya. Atau mungkin menguji daya ledak formasi milik Tetua Ye, ujarnya dengan nada yang terdengar santai. Dia bisa membaca ketenangan ayahnya dan para tetua, sehingga dia mengungkapkan tebakannya tadi. Di dalam formasi menyerang tingkat mulia tahap 6 yang diaktifkan Sun Ye, cahaya keemasan nampak terlihat menyeruak dari tubuh Qin San. Cahaya itu layaknya perisai yang menjaga tubuhnya. Patriark Sun bersama tetua lainnya tak mengedipkan mata sedikit pun. Cahaya emas itu selalu muncul setiap kali Tuan Muda Qin dalam situasi bertarung. Apa itu perisai dari teknik tertentu? Tapi aku tak pernah merasakan aliran energi dari cahaya emas itu, batin Sun Long. Sejak di turnamen beberapa waktu lalu, dia penasaran dengan cahaya emas yang selalu menyelimuti Qin San dalam setiap kali bertarung. Sayangnya, dia sungkan menanyakan hal itu. Pengetahuannya juga terbatas untuk mengetahui asal cahaya emas itu. Setelah gemuruh di dalam formasi itu mereda,
tombak energi dengan cahaya menyilaukan muncul di dalam kurungan itu dengan ujung yang menghadap ke Qin San. Bibir atas Qin San terangkat saat merasakan daya ledak dari tombak-tombak energi formasi menyerang milik Sun Ye. Cukup kuat, tapi masih lebih lemah dari serangan energi milik Tuan Zhang, gumamnya merujuk dari pertarungan terakhirnya dengan Zhang Jiangwu di dalam pagoda 9 tingkat. Tombak-tombak energi itu kemudian jatuh bagaikan hujan menghujam Qin San yang masih melayang dengan tenang. Siluet naga muncul di belakangnya. Saat siluet naga itu terbentuk sempurna, Qin San mengepalkan tinjunya dan menerjang ke atas menyambut hujanan tombak energi. Wus! Semua orang menahan nafas menyaksikan aksi nekat dari Qin San. Bahkan Sun Long pun merasa daya ledak yang dibawa tombak energi ini tak akan mampu ditanggung oleh pertahanan tubuhnya. Duar! Ledakan menggema di dalam kurungan formasi itu saat tinju Qin San bertabrakan langsung dengan ratusan bahkan ribuan tombak energi. Qin San bergerak seperti burung elang yang sedang memilih mangsanya. Dia terus mengayunkan tinjunya hingga tombak energi yang menghujaninya benar-benar habis menguap menjadi energi sisa. Sun Ye menelan ludahnya melihat kekuatan yang ditampilkan Qin San. Di antara orang-orang yang menyaksikan cara Qin San menangani tombak energi di dalam formasi itu, dia yang paling tahu seberapa besar kekuatan dan daya leda dari serangan formasi miliknya. Namun Qin San bisa mengatasi dan tak terlihat ada luka di tubuhnya. Perasaan dalam dirinya bercampur aduk, antara kagum, lega dan merasa inferior. Sun Long yang melihat perubahan pada wajah Sun Ye, bergumam pelan. Tetua Ye, daya ledak formasimu sudah sangat kuat. Hanya saja, Tuan Muda Qin memang sangat kuat. Bahkan pelindung pun sangsi bisa membuatnya tunduk hanya dengan mengandalkan basis kultivasinya saat ini, katanya. Kepercayaan diri Sun Ye akhirnya kembali setelah mendengar itu. Awalnya dia mengira, formasinya akan dianggap lemah oleh para tetua lainnya. Namun kalimat Patriark Sun sudah mengkonfirmasi bagaimana kuatnya pemuda yang baru muncul di kawasan tersembunyi ini. Cahaya yang mengurung Qin San mulai menguap. Sun Ye tak lagi menyuntikkan kekuatan jiwanya sehingga formasi itu melemah dan non-aktif dengan sendirinya. Qin San melayang mendekati Sun Long, Sun Yen dan para klan Sun lainnya. Tetua Ye, aku benar-benar ceroboh ingin mencoba kekuatan formasi ini. Beruntung Anda menahan diri melemahkan formasi itu, kata Qin San dengan nada yang terdengar sangat meyakinkan. Sun Ye kembali terpaku mendengarnya. Dia tak menyangka kalimat pertama yang akan keluar dari mulut pemuda ini saat berhasil mengatasi formasi penyerangan miliknya adalah kalimat itu. Anak ini memang sudah ditakdirkan jadi penguasa. Dia masih saja memikirkan harga diri orang lain saat dia bisa meraih pujian dengan aksinya. Namun dia malah tak peduli dengan pujian dan malah menyelamatkan wajahku di depan tetua lainnya, batin Sun Ye yang terkagum dengan sikap rendah hati yang diperlihatkan Qin San. Kumpulan orang yang awalnya berkumpul kembali membubarkan diri setelah mengetahui kebenaran dari situasi mencekam yang baru saja mereka lihat. Semua yang menyaksikan Qin San selamat dari formasi penyerangan Sun Ye. Tanpa sedikit pun luka makin mengagumi pemuda itu. Kepercayaan diri orang-orang klan Sun menghadapi konfrontasi yang sedang dibangun klan Wei makin meningkat. Sosok Qin San tentu saja menjadi bagian yang menumbuhkan kepercayaan tinggi mereka untuk menghadapi potensi serangan dari klan Wei dan para sekutunya. Saat ini, Qin San sudah berdiri di pinggiran wilayah kediaman klan Sun. Dia bersama Sun Ye dan Patriark Sun melayang di luar tembok tinggi klan Sun. Qin San nampak menelisik area sekitar kemudian menoleh ke Sun Ye, akan membantu Anda membangun formasi penyerangan di luar tembok. Aku akan memberikan akses pusat formasi itu pada Anda dan para tetua klan Sun. Kalian bisa bersatu padu untuk menggunakan formasi itu. Semakin besar energi yang digunakan untuk mengaktifkan formasi ini akan membuat daya ledak formasinya juga semakin besar, kata Qin San. Sun Ye tentu saja mengerti apa yang dimaksud Qin San. Sebagai ahli formasi dia tahu betul, jika beberapa formasi didirikan dengan menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkannya.
Formasi semacam ini biasanya digunakan oleh banyak ahli formasi jika seseorang membayar mahal jasa mereka untuk mendirikan formasi. Formasi dengan mengandalkan energi spiritual tak membutuhkan kehadiran ahli formasi yang mendirikannya untuk mengaktifkannya, karena mereka bisa menyerahkan akses ke pusat formasi pada siapapun yang mereka inginkan. Qin San mulai merentangkan tangannya. Ini pertama kalinya dia akan mencoba mendirikan formasi mulia di luar pagoda 9 tingkat. Saat menempa diri di dunia baru lautan kesadarannya, dia sudah bisa mendirikan formasi mulia tahap 4. Jika aku bisa melakukannya di dalam pagoda 9 tingkat, aku juga pasti bisa melakukannya di sini, batinnya. Di dalam pagoda, tingkat kesulitan mendirikan formasi jauh lebih mudah karena tak ada energi lain di dalam pagoda yang bisa mengganggu keseimbangan dari energi yang kekuatan jiwa yang digunakan untuk mendirikan energi. Berbeda saat ini, Qin San harus benar-benar memperhatikan energi yang bercampur serta hal lainnya yang berpotensi menggagalkan pendirian formasi secara sempurna. Kekuatan jiwanya mulai menyeruak deras. Sun Ye yang berdiri di sekitar Qin San terperanjak saat merasakan kekuatan jiwa Qin San yang kini menyeruak deras. Dia tak pernah menduga jika kekuatan jiwa pemuda ini bahkan sudah melampauinya. Dia hanya kultivator dengan kekuatan jiwa alam mulai tingkat 1, sementara kekuatan jiwa yang ditunjukkan Qin San saat ini adalah alam mulia tingkat 3. Tuan muda Qin memang sepertinya lahir dengan segala keunggulan pada dirinya. Memiliki basis kultivasi tinggi dan kekuatan jiwa yang sedikit lebih rendah dari basis kultivasinya, batinnya dengan penuh rasa kagum. Basis kultivasi Sun Ye malah baru berada di alam agung tingkat 4. 5 titik cahaya terlihat mulai terbentuk perlahan. Energi dari tubuh Qin San juga mulai meluap deras menyelimuti 5 titik cahaya tadi. Wush! Getaran kecil terasa di area dengan jangkauan tak terlalu jauh. Bibir atas Qin San terangkat, sementara Sun Ye benar-benar tak bisa berkata-kata melihat pemuda di depannya mendirikan formasi mulia tingkat 5 begitu mudahnya. Meskipun satu tahap lebih rendah dari formasi yang dia dirikan, namun bahkan dia tak akan mampu mendirikan formasi mulia tingkat 5 dalam waktu singkat seperti ini. Ingin rasanya Sun Ye menyembah di depan Qin San dan meminta pemuda ini mengajarinya. Namun dia tahu persis, hal seperti ini bukan karena teknik pendirian formasi tapi lebih pada bakat dan kekuatan masing-masing ahli formasi. Sun Ye menelan ludahnya kemudian melayang ke depan Qin San diikuti oleh Sun Long. Pria tua itu tak sungkan membungkukkan badannya membuat Sun Long yang menyaksikannya terperanjak. Ini pertama kalinya dia melihat Sun Ye menghormati orang lain selain pelindung Sun dengan cara membungkukkan tubuhnya. Bahkan padanya pun, Sun Ye hanya akan mengatupkan kedua tangannya. Qin San segera menahan kedua bahu pria tua itu kemudian memintanya bangkit. Kembali, Tetua Ye, jangan lakukan itu lagi. Aku benar-benar tidak nyaman dengan sikap berlebihan seseorang padaku, kata Qin San. Dia memang tak pernah mau menerima penghormatan berlebih dari orang-orang yang sudah dianggap dekat dengannya di situasi santai seperti ini. Tuan muda Qin, maafkan aku. Di usiaku yang sudah setua ini pertama kalinya aku melihat seorang ahli formasi yang bisa mendirikan formasi mulia secepat Anda. Anda benar-benar seperti seseorang yang lahir dengan bakat luar biasa sejak dalam kandungan, kata Sun Ye. Qin San hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar itu. Di kawasan kediaman klan Wui, pelindung klan Wui, Wui Hang nampak sedang berdiri bersama Patriark Wui dan seorang pemuda dengan tatapan kosong. Jika Qin San dan Jiu Kang berada di sini, mereka pasti akan sangat mengenali pemuda ini. Dia adalah Xiu Biong, pelayan Pangerang Langit keempat yang diselamatkan Wui Hang di dunia luar kemudian dijadikan budak olehnya. Bagaimana pertemuanmu dengan para klan dari kelompok 21? Berapa yang siap mendukung langkah kita? Tanya Wui Hang. Aku sudah bertemu dengan 15 pelindung dari kelompok 21. 15 klan itu hanya memberi isyarat sama dengan apa yang diinginkan oleh pelindung klan Ling. Mereka siap bersama. Kita asalkan 4 dari 7 klan terkuat ikut bersama dengan kita,
kata Patriark Wui Kuon. Wui Hang tersenyum puas mendengarnya kemudian kembali membuka mulutnya. Kalau begitu kirim orang ke 15 klan. Itu, untuk mengabari mereka jika 5 klan terkuat akan bergabung dalam aksi ini. Bagaimana dengan 6 klan lainnya? Kenapa kamu tidak menghubungi mereka atau apakah mereka menolak, katanya lagi. Wui Kuon menggelengkan kepalanya. Dia hanya berusaha menghubungi 15 klan sesuai dengan petunjuk awal, 6 klan yang tidak dihubungi karena dia menganggap 6 klan itu sama sekali tak akan lagi berpengaruh meskipun mereka tak bergabung dalam aksi yang akan dilakukan klan Wui. Tidak bisa. Akan lebih bagus jika penyerangan ke klan Sun mendapatkan dukungan penuh dari kelompok 21. Itu juga akan menjadi tekanan berat bagi klan Nan yang masih menolak terlibat dalam rencana ini, kata Wui Hang. Usai mengatakan itu dia berbalik menatap Xiu Biung yang hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Sekarang kamu pergilah ke dunia luar. Cari tahu di mana pemuda yang hari itu mengalahkanmu. Ingatlah untuk tak melakukan apapun saat menemukannya, kamu cukup mengabariku, katanya. Xiu Biung terlihat hanya mengangguk pelan kemudian melayang meninggalkan Wui Hang dan Wui Kuon. Apa yang ayah rencanakan di dunia luar? Kenapa ayah mengirim budak itu keluar sementara kita membutuhkan orang untuk memusnahkan klan Sun, protes Wui Kuon. Mendengar itu, Wui Hang mendengus sambil melotot menatap putranya. Apa kamu mulai kehilangan kepercayaan diri? Apa menurutmu klan Sun itu bisa menghadapi kita? Bahkan tanpa dukungan klan lain pun, kita klan Wui bisa menghancurkan mereka saja. Aku meminta kamu mengumpulkan dukungan, hanya untuk menormalisasi serangan yang akan kita lakukan, kata Wui Hang. Usai mengatakan itu, dia berbalik dan bermaksud pergi. Persiapkan secepatnya rencana penyerangan. Paling telat seminggu lagi, kita akan mulai bergerak, kata Wui Hang kemudian melayang pergi. 21 pria dengan jubah kebesaran klan masing-masing terlihat berkumpul di satu tempat di dalam kawasan kediaman klan Wui. 21 pria ini terdiri dari para pria paruh baya dan sebagian pria tua. Mereka adalah para patriark klan tersembunyi yang sepakat akan bergabung untuk menyingkirkan klan Sun dari kawasan tersembunyi. 21 pria ini terdiri dari 5 patriark dari 7 klan terkuat dan 16 patriark dari klan kelompok 21. Dari 28 keseluruhan klan yang menempati kawasan tersembunyi, hanya 6 klan yang menyatakan diri tak ingin terlibat dalam konflik yang dipastikan akan menjadi perang kedua selama kawasan tersembunyi ini ditemukan. Perang pertama tentu saja saat pengusiran dan pemusnahan klan Qin dari kawasan klan tersembunyi dari leluhur para klan tersembunyi ini. Rencana perang kedua ini kembali menargetkan klan lainnya untuk disingkirkan dari kawasan tersembunyi. Bedanya, saat kejadian pertama, klan Qin adalah klan terkuat di masa itu. Sementara klan Sun saat ini hanya menjadi salah satu dari 7 klan terkuat. Hal itu membuat 21 patriark yang berkumpul ini begitu percaya diri menyongsong rencana yang diinisiasi klan Wui ini. Patriark Wui terlihat duduk di meja depan bersama 4 pria paruh baya lainnya. Mereka adalah Patriark Ling, Patriark Seng, Patriark Li dan Patriark Nuan. Aku kira, kita tidak akan lagi membicarakan potensi kegagalan dari gerakan ini. Bergabungnya kalian semua dalam gerakan pengusiran klan Sun ini sudah menjadi kemenangan awal dari misi kita. Hal yang perlu dibicarakan saat ini adalah bagaimana meminimalisir korban dari pihak kita dan menyusun strategi untuk menembus pertahanan klan Sun dengan cepat. Aku ingin pertemuan ini untuk mendengarkan pendapat para patriark yang terhormat pada 6 klan yang menolak bergabung dalam gerakan kita, kata klan Wui. Belum juga berhasil melakukan pengusiran pada klan Sun, dia sudah mulai merencanakan langkah kedua atas 6 klan yang menolak bergabung. Patriark klan Ling nampak menyipit mendengar kalimat Patriark Wui. Klan Ling bergabung dalam misi ini karena ikut mengejar keuntungan pemusnahan klan Sun. Dengan demikian, area kekuasaan klan Ling yang memiliki kawasan paling dekat dengan klan Sun akan bertambah dengan sendirinya.
Namun mendengar kalimat Wui Kuon membuat Patriark Ling mencurigai misi klan Wui bukan hanya mengusir klan Sun namun juga ingin mengurangi lebih banyak populasi di dalam kawasan tersembunyi ini. Patriark Wui, populasi di kawasan tersembunyi ini masih terbilang sangat kurang. Aku kira, kita tak perlu membahas soal klan Nan dan 5 klan lainnya yang tak ingin ikut campur dalam urusan ini. Katanya, semakin sedikit klan di kawasan tersembunyi memang semakin baik. Namun itu sekaligus akan mengganggu keseimbangan antara klan. Bagaimanapun klan Ling tentu saja tak ingin gerakan ini berlanjut dan akhirnya mengganggu keseimbangan klan tersembunyi. Hal itu akan memancing perseteruan antara klan untuk menjadi penguasa tunggal di dalam kawasan ini. Patriark Li dan Patriark Seng ikut mengangguk setuju. Sesama klan terkuat, masing-masing klan ini tentu saja mengerti. Semakin berkurang jumlah klan terkuat akan membuka peluang klan terkuat lainnya dengan berani akan memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal. Leluhur mereka dulu mengusir dan membantai klan Qin hanya karena tak suka adanya penguasa tunggal. Hal itu membatasi mereka dalam melakukan sesuatu termasuk dalam mengatur sendi kehidupan di dunia luar. Patriark Wui tersenyum kemudian mengangguk ringan. Dia memang hanya ingin melihat respon awal para patriark ini, lagi pula dia tak ingin merusak dukungan klan-klan ini hanya karena membicarakan langkah selanjutnya. Target klan Wui saat ini hanya ingin menyingkirkan klan Sun terlebih dahulu. Kalau begitu kita hanya akan membicarakan jadwal dan langkah kita mengurangi korban dari pihak kita. Klan Sun tak akan mungkin berani keluar dari kawasan kediaman mereka. Dengan begitu, hal yang harus kita siapkan adalah membongkar dan meruntuhkan formasi pertahanan mereka, kata Wui Kuon. Mereka hanya memiliki satu ahli formasi mulia. Dengan bergabungnya 5 klan terkuat dalam gerakan ini, berarti kita memiliki 5 ahli formasi mulia. Meskipun hanya tetua Wui Kun yang menyamai keahlian Sun Ye, tapi setidaknya ahli formasi mulia dari klan Wan, klan Ling, klan Li dan klan Seng bisa membantu untuk mempercepat menemukan kelemahan dari formasi pertahanan mereka, kata Patriark Nuan yang mulai ikut berbicara. Pertemuan itu terus berlanjut, hingga mereka memutuskan akan bergerak 3 hari lagi. Masing-masing klan akan bergerak dari kawasan kediaman mereka dan menentukan satu titik yang berada di jarak 100 mil dari kediaman klan Sun sebagai titik kumpul di kediaman klan Sun. Ratusan orang sudah berkumpul di alun-alun yang ada di tengah-tengah wilayah kediaman klan Sun. Patriark klan Sun bersama puluhan tetua klan Sun lainnya terlihat sudah ikut berada di tempat itu dengan melayang rendah. Pandangan orang-orang klan Sun ini tertuju ke bukit terlarang klan Sun. Mereka sisa menunggu kedatangan pelindung Sun Bao dan Qin San untuk memulai rembuk besar klan Sun. Tak lama berselang, dari arah bukit terlarang, beberapa sosok nampak melayang turun. 2 tubuh besar terlihat ikut terbang bersama 3 orang lainnya. Mereka adalah Qin San, Sun Bao, Jiu Kang serta Qin Baihu dan Qin Jinlong yang muncul dalam wujud asli mereka. Ini pertama kalinya 2 binatang spiritual Qin San ini muncul dengan wujud aslinya. Selama ini mereka berdua akan muncul bersama Qin San dalam wujud manusia mereka. Namun kali ini, Qin San meminta keduanya muncul dalam wujud aslinya untuk memberi kepercayaan diri pada orang-orang klan Sun. Apa itu naga? Astaga! Ternyata 2 binatang spiritual dalam wujud pemuda yang selama ini bersama Tuan Muda Qin adalah seekor naga dan harimau bersayap. Aku bahkan baru melihat sosok naga dan sosok harimau putih yang bersayap seperti ini, kata salah satu tetua sambil menatap penuh kekaguman ke arah Qin Baihu dan Qin Jinlong. Roar, gruah, auman dan raungan 2 binatang spiritual itu menambah situasi tegang di alun-alun itu. Namun kemunculan keduanya dalam wujud asli mereka berhasil menambah semangat perang dalam diri orang-orang klan Sun ini. Hal ini penting, mengingat mereka berada di situasi tertekan. Siapa yang tak akan khawatir ketika 21 klan bergabung untuk menyerang satu klan? Bahkan pada masa lampau, klan Qin yang sangat kuat dan berdiri di puncak kawasan tersembunyi ini harus terusir dan dibantai karena para klan tersembunyi lainnya menyatu saat itu.
Meskipun banyak yang tidak tahu, jika pengusiran pada klan Qin dilakukan, para klan tersembunyi itu berhasil dilakukan hanya karena seorang pengkhianat yang berhasil meracuni pelindung klan Qin saat peristiwa itu terjadi. Sun Bao, Qin San dan Jiu Kang kini berhenti dan bergabung bersama Patriark Sun dan tetua klan Sun lainnya. Sementara Qin Baihu dan Qin Jinlong terbang mengitari alun-alun dengan tubuh besar mereka. Dua binatang spiritual tingkat agung milik klan Sun bahkan tak berani menampakkan wujud mereka saat merasakan begitu menakutkannya aura yang dibawa naga dan harimau putih ini. Perang ini akan menjadi penentu masa depan klan Sun. Ini bukan soal kita yang hidup di era sekarang, tapi soal kehormatan para leluhur kita yang sejak awal membangun klan Sun hingga tumbuh menjadi salah satu kekuatan terkuat di kawasan tersembunyi ini. Ini bukan soal kita yang hidup sekarang, tapi soal masa depan generasi mendatang klan Sun. Suara pelindung klan Sun, Sun Bao menggema kuat di alun-alun kawasan kediaman klan Sun. Bukan hanya didengar oleh mereka yang saat ini berkumpul di alun-alun yang bersiap menghadapi perang, tapi bisa didengar dengan jelas oleh mereka yang berada di kediaman klan Sun dan tak akan terlibat dalam perang ini. Para wanita lemah dan anak-anak klan Sun, mereka ingin mengusir kita dari kawasan ini. Apa mereka pikir, mereka yang menemukan dan memiliki kawasan tersembunyi ini? Bukan. Yang berhak mengusir kita hanya leluhur Qin Nan dan keturunannya. Sekarang, di depan kalian semua, keturunan Qin Nan bersama kita. Apa kalian siap membela kehormatan klan Sun dan mengembalikan hak leluhur Qin Nan pada pewarisnya? Teriak Sun Bao sekali lagi membakar semangat ratusan anggota klan Sun. Tatapan orang-orang yang berkumpul di alun-alun membara sambil mendongak menatap Sun Bao, Qin San, Sun Long dan yang lainnya. Lawan! Teriakan balasan dari ratusan orang itu menggema meningkatkan atmosfer di area itu. Qin San masih berdiri tenang dengan tatapan menyapu seluruh anggota klan Sun yang hadir di tempat ini. Ini adalah perang yang kesekian kalinya di dunia bawah. Semuanya tak lepas dari dirinya. Bahkan kadang Qin San merasa dirinya seperti ditakdirkan sebagai prajurit perang. Tuan Muda Qin, tolong sampaikan pesan pada kami sebelum kita bergerak ke titik kumpul, kata Sun Bao yang kini menoleh ke Qin San. Qin San terlihat termenung sesaat kemudian melayang ke depan. Sebuah busur muncul di tangannya. Ini adalah busur tingkat mulia milik klan Jia yang diwariskan oleh kakeknya, Ming Jiangwu pada klan di dunia langit itu. Qin San menarik tali busur itu dan menghadapkan sasarannya ke langit. Dua titik cahaya kecil nampak menyala di dua sisi busur. Sesaat kemudian tangan Qin San yang menarik tali busur dilepaskan. Anak panah energi terlepas kemudian terpecah menjadi ribuan titik cahaya kemudian berubah wujud menjadi anak panah energi. Anak panah itu melaju ke langit bagaikan penerang di malam itu. Semua orang mendongak dan terlihat terpaku saat merasakan tingkatan busur yang ada di tangan Qin San. Aku hanya ingin mengatakan pada kalian, bahkan jika Kaisar Langit hadir dan berpihak pada klan Wui dan klan lainnya yang ingin menghancurkan klan Sun, aku Qin San, keturunan klan Qin akan berdiri bersama kalian untuk melawan. Kalimatnya memang sangat pendek namun membakar semangat seluruh anggota klan Sun yang mendengarnya. Komitmen macam apa yang berani menghadapi Kaisar Langit demi berdiri di sisi mereka? Satu hal yang tidak diketahui para anggota klan Sun ini, jika Qin San memang sangat ingin bertemu dengan Kaisar Langit saat ini dan membalaskan kematian kakeknya. Kelompok besar klan Sun itu mulai bergerak setelah Patriark Sun Long bersama para tetua klan Sun memberi perintah pada mereka. Orang-orang ini harus ditempatkan di beberapa pos untuk menyambut serangan 21 gabungan klan lainnya memiliki pengalaman perang di dunia luar membuat Qin San membuat banyak pengaturan dengan memperhatikan keselamatan orang-orang ini. Apalagi dari segi jumlah mereka memang kalah dari gabungan 21 klan ini. Tapi Qin San, Jiu Kang, Sun Bao, Sun Long dan para tetua klan Sun sangat tahu jika jumlah tak pernah menentukan dalam perang kultivator. Kekuatanlah yang paling menentukan.
Bahkan jika ada 1000 orang yang berkumpul dalam satu kelompok di alam suci akan tetap kalah dengan satu orang di alam mulia. Di dunia luar, tepatnya di benua Yanchun, kekacauan terjadi dengan munculnya 6 orang yang berbuat seenaknya di kota-kota yang mereka kunjungi. Pasukan Kekaisaran Qin yang menjaga di wilayah-wilayah provinsi dibuat tak berdaya dengan kehadiran 6 orang itu. Hal itu membuat 3 monster tua benua Yanchun yang diberi tanggung jawab oleh Qin San untuk menjaga benua ini langsung mengumpulkan kekuatan di pusat kota Kekaisaran Qin. Pelindung Sekte 9 Naga, Yuan Huanran, Ketua Penjaga Laut Mati, Chan Fan serta pelindung Paviliun Teratai Biru, Su Zixin, terlihat duduk sejajar di aula istana Kaisar Qin. Para penguasa Gunung Sekte 9 Naga selain Rui Fanhua dan Lin Chen juga terlihat berada di tempat itu bersama para tetua penjaga Laut Mati dan Paviliun Teratai Biru. Sejak Qin San menyatukan kekuatan di benua ini, 3 kekuatan ini yang banyak berperan dalam memberikan keseimbangan di wilayah benua Yanchun. Sebenarnya, makin banyak kekuatan baru seperti sekte yang terbentuk pasca Kekaisaran Qin terbentuk. Namun kekuatan sekte-sekte itu masih sangat jauh dari kekuatan 3 kelompok besar ini. Wajah 3 pria tua yang duduk di depan tampak muram setelah mendengar semua laporan yang masuk. Tetua Yuan, Tetua Chan, Tetua Su, apa tidak memungkinkan kita memberi kabar pada Kaisar Qin dengan situasi ini? Kata salah satu pria tua yang duduk di depan Yuan Huanran, Chan Fan dan Su Zixin. Pria tua ini adalah penguasa Gunung Huanglong, Zhen Qianfan. Yuan Huanran menerawang jauh mendengar itu. Chan Fan dan Su Zixin juga terdiam. Satu-satunya orang Yan 8 memungkinkan bisa menghubungi Qin San, kemungkinan hanya Yuan Huanran. Bagaimanapun di antara mereka, dialah yang memiliki ikatan yang lebih dekat. Apalagi Qin Sun, Rui Fanhua dan Lin Chen yang lebih dekat dengan Qin San juga sudah tak lagi berada di benua Yanchun setelah Qin San meminta mereka datang ke benua Sanggu. Yuan Huanran menarik nafas panjang. Sebelum menghembuskannya, dia kemudian menyapukan pandangannya pada orang-orang yang di bawah, sebelum Qin San mengirim Qin Sun, Rui Fanhua dan Lin Chen memasuki dunia baru miliknya. Rui Fanhua sudah mengabarinya jika Qin San akan memasuki suatu area yang sangat berbahaya. Karena itu mendengar pertanyaan penguasa Gunung Huanglong, Zhen Qianfan, membuat Yuan Huanran hanya bisa mendesah. Tidak bisa, Kaisar Qin saat sedang melakukan misi terakhir di benua Sanggu. Kita tidak bisa mengganggunya dengan masalah ini. Lagi pula kita belum tahu apa sebenarnya yang diinginkan para pengacau itu. Mereka hanya mengacau lalu pergi dan begitu terus-menerus. Aku, Tetua Chan dan Tetu Su akan mencoba mencari dan mendatangi mereka. Dan menanyakan maksud kedatangan mereka ke benua Yanchun. Aku memiliki kecurigaan. Mereka sedang mencari seseorang yang kemungkinan sudah tak berada di benua Yanchun, kata Yuan Huanran. Sejak kemuncul 6 pengacau itu, Yuan Huanran sudah mendengar berbagai cerita mengenai kekuatan orang-orang ini. Salah satu sekte yang mereka lalui bahkan dihancurkan dengan mudahnya oleh salah satu wanita muda yang ada di antara 6 orang itu. Hal itu membuat Yuan Huanran menebak jika 6 orang ini kemungkinan gelombang lain manusia dari dunia langit yang sedang datang mencari Ming Roksue. Di antara orang-orang yang hadir di tempat ini, dia yang paling tahu identitas Qin San dan ibunya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memiliki hubungan masa lalu dengan Kaisar Langit Ming Jiangwu saat kakek Qin San itu turun ke dunia bawah. Paman Sun, apa Anda yakin dengan informasi yang Anda terima? Tanya Qin San. Saat ini mereka sudah berada di area luar kediaman klan Sun. Tempat ini dipersiapkan oleh pelindung Sun, Patriark Sun dan para tetua klan Sun untuk menyambut serangan gabungan 21 klan. Mereka masih memiliki harapan untuk menang, karena itu tak ingin perang yang terjadi langsung berada di kediaman mereka. Membuat para pria tua dan parubaya ini setuju dengan saran Qin San membawa perang keluar dari kediaman klan Sun. Sebenarnya bagi sebagian orang klan Sun, ini adalah ide gila.
Bagaimanapun, di kediaman klan Sun sudah berdiri formasi pertahanan dan formasi penyerangan yang kuat yang bisa membantu mereka, namun pelindung Sun malah setuju dengan ide Qin San membawa perang keluar dari kediaman klan Sun. Mereka belum tahu jika di tempat ini Qin San sudah mendirikan formasi mulia yang bersusun. Kekuatan, daya ledak dan pertahanan formasi di tempat ini mungkin jauh lebih kuat dengan yang ada di kediaman klan Sun. Bahkan ahli formasi klan Sun, Sun Ye pun mengakui hal itu setelah merasakan formasi yang ada di tempat ini. Apalagi, dia bersama Patriark Sun menemani sendiri Qin San mendirikan lapisan formasi mulia di Ardatar ini. Patriark Sun yang saat ini berdiri di depan Qin San mengangguk ringan mendengar pertanyaan Qin San. Aku yakin, lagi pula ini bukan datang dari informan klan lain, tapi dari anggota klan kita yang selama ini sengaja kita susupkan di beberapa klan kelompok 21, kata Sun Long. Tatapan Qin San menyipit, dia sedang memikirkan opsi lain untuk melemahkan kekuatan klan Wui bersama 20 klan lainnya sebelum tiba di tempat ini. Pelindung Sun, Paman Sun. Aku akan pergi dan akan kembali tepat waktu, kata Qin San. Dia kemudian menoleh ke Jiu Kang yang berdiri di belakangnya dan Qin Jinlong yang sudah dalam wujud pemuda. Saudara Jiu, Jinlong, kalian tunggu di sini. Aku akan pergi bersama Baihu untuk melakukan sesuatu, kata Qin San. Jiu Kang dan Qin Jinlong tanpa bertanya mengangguk setuju. Sementara Sun Bao dan Sun Long terlihat mengernyit. Tuan Muda Qin, jangan bilang Anda ingin mengacaukan beberapa klan sebelum tiba di titik kumpul mereka, kata Sun Bao. Qin San tersenyum mendengarnya kemudian membuka mulutnya, bukankah lebih baik melemahkan mereka? Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.